Bismillah, kita lanjutkan kepada kajian ilmu tafsir. Maka di ilmu tafsir ini kita masuk kepada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka ini qiraah dari jumhur yang kita baca. Tentunya kita tidak mempermasalahkan qiraat di sini karena pelajaran kita pelajaran tafsir, kembali kepada makna. Maka untuk makna yang baik kita masuk kepada i'rab. Fa amma, fa di sini harfu istinaf. Apa makna dari harfu istinaf? Menunjukkan bahwa jumlah fa amma man utiya kitabahu biyaminih jumlah istinafiyah. Maknanya tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, atau kita katakan jumlah yang baru. Tidak ada hubungannya dengan ucapan Allah yang sebelumnya. Maka sebelumnya kita membahas tentang ucapan Allah menyeru kepada manusia. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Maka sungguhnya engkau telah bekerja keras, telah capek beribadah untuk bertemu dengan Allah. Maka famulaqih, diharapkan dengan kelelahan kamu dalam ibadah itu, kamu akan menemui Allah dalam keadaan baik. Maka kemudian setelah itu masuk jumlah baru ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka ini makna dari fa al-istinafiyah, jumlah yang baru. Fa amma, adapun amma harfu syart, maka dia berfungsi sebagai syarat. Maka bagaimana pengertiannya kalau syarat itu? Jika seperti itu, maka dia harfu syart mabni ala sukun pada alifnya fa amma. Dan karena dia harf i'rabnya la mahalalahu minal i'rab. Fa amma man utiya. Faman di sini ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Maka di sini dia bagaikan di awal jumlah. Fa amma tadi karena keduanya huruf tidak berpengaruh. Maka man meskipun datang setelah fa amma dikatakan mubtada di awal jumlah. Maka di sini karena ismun mausul diartikan yang. Fa amma man, maka jikalau yang utiya fi'lun madhi, namun dia mabni lil majhul dan dia mabni alal fathah. Kenapa dikatakan mabni lil majhul? Karena dari wazannya utiya ala wazan fu'ila. Lalu kalau mabni lil ma'lumnya ala wazan fa'ala, ata jadi utiya. Berarti di sini tidak ada fa'il, tidak ada. Yang ada hanya naibul fa'il. Dan naibul fa'il domir mustatir pada utiya, takdiruhu huwa. Utiya, maka maknanya barang siapa pada saat itu diberikan kitabahu, maka di sini kitabah mansub karena maf'ulun bih wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Kitabahu domir ha domir muttasil fi mahalli jar mudhafun ilaih. Bi yaminih ba harfi jar, yamini ismun majrurun bil ba, dan ha domir muttasil mabni ala kasrah fi mahalli jar al idhafah. Maka makna ayat ini jadinya
Fa amma, maka amma adalah syarat. Maka jikalau yang diberikan kitabnya biyamini dalam keadaan di sebelah tangannya, itu dari makna ayat ini. Lalu bagaimana? Di sini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka fa di sini apa? Apakah seperti di dalam ayat ketujuh, fa amma adalah harful istinaf, maka fasaufa di sini bukan istinaf. Inilah latihan kita memahami i'rab dan prakteknya. Lihat di dalam ayat yang ke-8 ini masih berhubungan dengan ayat yang pertama. Karena ada syarat tadi. Fa amma, maka jikalau man utiya kitabahu biyamini, yang diberikan seseorang itu raportnya dari hasil perbuatan baik biyamini, di sebelah tangan kanannya. Nah, tadi kan ada syarat jikalau, maka di sini butuh kepada jawab asyarat. Maka kalimat nomor 8, ayat nomor 8 ini sangat berhubungan dengan ayat ke-7. Maka fa-nya bukan fa istinafiyah yang menunjukkan di awal jumlah, dan jumlah di ayat yang ke-7 dengan ke-8 berbeda, tidak, bahkan bersambung. Maka fa di sini dinamakan fa harfu zaid at-taukid, dan dia adalah rabithah li jawabis syart. Dia fa sebagai tambahan dan pentaukid, dan rabithah penyambung antara ayat ke-7 dengan ayat ke-8, karena ayat ke-7 ada fi'lu syart. Apa? Jikalau tadi fa amman. Maka di sini fasaufa yuhasabu hisaban yasira jawabus syart, dari jumlah jawabus syart. Maka maknanya saling ketergantungan. Tidak sempurna jumlah yang ayat ke-7 kecuali dengan ayat yang ke-8, karena dia memberikan jawabus syart. Bagaimana kalau begitu? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira di sini sebagai jawab syarat bagi ayat ke-7 fa amma. Maka jikalau diberikan raport orang tersebut di tangan kanan, bagaimana jawabnya? Asyarat fasaufa, maka dia akan yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dalam keadaan kemudahan. Itu makna dari ayat ke-8. Maka kita masuk kepada i'rab. Fa di sini tadi kita bilang harfu zaid dan taukid, dan juga faidahnya rabithah antara fi'lu syart di ayat ke-7 dengan fi'lul jawab di ayat yang ke-8. Maka bersambung maknanya, bukan istinafiyah. Perbedaan antara ayat ke-7 sendiri, ayat ke-8 sendiri, itu tidak benar. Maka ayat ke-7 dengan ayat ke-8 saling berhubungan, karena ayat ke-7 fi'lu syart dan ayat yang ke-8 jawabu syart. Maka ada fi'lu syart dan ada jawabu asyart. Maka di sini fasaufa selesai dari fa, maka saufa dia harf juga, dan saufa ini khusus masuk kepada fi'lun mudhari', seperti di pelajaran al-ajrumiyah, iya apa tidak? Sin wa saufa wa khusus juga ta ta'nits as-sakinah, maka sin dan saufa khusus masuk kepada fi'lun mudhari'. Apa faidahnya sin dan saufa? Harfu istiqbal. Maka i'rabnya saufa harfu istiqbal mabni alal fath. Di sini karena dia harf berarti la mahalalahu minal i'rab. Dan faidahnya apa? Saufa menjadikan fi'lun mudhari' yang setelahnya apa itu? Yuhasabu, dalam keadaan kelak, di waktu yang akan datang. Maka ini faidah dari saufa, menunjukkan waktu penghisabannya bukan di dunia, tapi nanti di hari akhirat kelak.
inilah fi'lun mudhari' jika masuk saufa dia menjadi bimakna future. Apa future? Bimakna masa datang, yang akan datang. Maka yuhasabu di sini fi'lun mudhari' dalam keadaan yuhasabu marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim, dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Afwan. Dalam keadaan mabni lil majhul yuhasabu, maka di sini naibul fa'il dalam keadaan dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan yuhasabu fi'il wa fa'il di sini fi mahali rafa khobar dari mubtada. Mubtada'nya mana? Man. Fa'amma man di ayat yang sebelumnya. Maka di sini hisabahu ayuhasabu jumlah fi'liyah dalam keadaan khobar mubtada. Hisaban yasiro, maka hisaban maf'ul mutlak dari fi'il yuhasibu au yuhasabu, maka hisaban maf'ul mutlak. Apa faidahnya? Dalam keadaan taukid bahwa saufa yuhasabu, orang-orang yang menerima di tangan kanan itu raportnya saufa yuhasabu akan dihisab hisaban. Nah, di sini maf'ul mutlak dalam keadaan mansub yufidu taukid. Mereka orang-orang yang akan menerima di tangan kanan itu saufa yuhasabu akan dihisab hisaban. Nah, di sini taukid, penghisabannya itu yasiro. Maka di sini yasiron mansub karena na'at sifat. Maka akan dihisab pasti dalam keadaan bagaimana? Hisabnya itu dalam keadaan mudah, yasiron. Maka di sini maf'ul mutlak hisaban dia diambil dari masdarnya. Hasiba yuhasibu au hasaba yuhasibu ala wazn fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya fi'alan hisaban. Maka maf'ul mutlak dijadikan di sini untuk mentaukidkan. Contohnya di dalam ilmu akidah apa? Wa kallamallahu Musa takliman. Apa contohnya ya Abdurrahman? Musafir entah. Ra'aituk min huna musafir ilal Yaman. Mau perang dengan Houthi. Hah? Apa i'rab hisaban? Hah, musafir dia. Raganya bersama kita namun akalnya bersama siapa? Apa i'rab hisaban? Taib, maf'ul mutlak. Seperti contohnya di Al-Quran apa tadi di akidah? Wa kallamallahu Musa takliman. Awas, jangan merantau. Maka di sini yasiron naatnya. Maka kalau begitu bisa kita terjemahkan dengan baik dan benar di dalam dua ayat ini. Fa'amma tadi syarat, maka jikalau man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang diberikan raportnya di tangan kanan. Nah, di sini nyambung ayat ini dengan ayat yang sebelumnya karena fa ar-rabithah. Fa penyambung dari jumlah syarat jikalau siapa-siapa yang diberikan raportnya di tangan kanan fasaufa, maka fa rabithah menyambungkan antara fi'lu syart tadi di ayat ke-7 dinamakan fi'lu syart dan di sini jawabus syart. Maka bagaimana jawabnya? Kalau tadi jikalau atau barang siapa yang menerima raportnya di tangan kanan, fasaufa di sini jawab syaratnya dia itu akan yuhasabu hisaban yasiro, akan dihisab dalam keadaan hisab yang sangat mudah. Maka ini dari terjemahan ayat. Lalu sekarang kita masuk kepada makna tafsir.
Maka tafsir ayat ini telah ditafsirkan oleh para salaf, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Aisyah. Qalat qultu ya Rasulullah inilah a'lamu asyaddu ayah fil Quran qala ayatu ayah. Maka berkata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, ini la a'lamu asyaddu ayatin fil Quran, bahwa aku mendapati ayat yang paling keras di Al-Quran. Ayatu ayatin, kata Nabi, ayat yang mana? Ya Aisyah, wahai istriku tercinta. Qalat qaulullahi ta'ala, aku mendapati ayat ini sangat keras. Apa itu? Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melaksanakan keburukan pasti dibalas. Nah, ini menurut Aisyah yang merupakan perempuan cerdas, merasakan ayat ini sangat keras sekali. Karena apa? Man ya'mal su'an, dari segi ilmi usul, qaidah ilmi usul, su'an apa i'rabnya? Nakirah bitanwin. Wa ya'ti ba'da siyaqi asyart man huna syart, barang siapa man ya'mal su'an, qaidah huna uktubu su'an nakirah, datang setelah siyak apa? Siyak dari jumlah kalimat yang syartiyah man, karena di sini maknanya man ya'mal, barang siapa, maka syart. Barang siapa yang melaksanakan su'an dalam keadaan nakirah, maknanya keburukan-keburukan, yujza bihi, dia pasti akan dibalas. Maka Aisyah melihat ayat ini sangat keras. Barang siapa yang melaksanakan keburukan, dia pasti dibalas. Maka di dunia barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Maka ini merasakan berat ayat ini bagi Aisyah karena kefakihan beliau. Maka di sini man ya'mal su'an yujza bihi, siapapun yang melaksanakan kesalahan-kesalahan, maka su'an masuk kepada kaidah tadi nakirah dalam keadaan siap, asyart yufidul umum, memberikan makna umum, maknanya semua dosa-dosa. Maka di sini dosa-dosa semuanya akan dibalas. Qala, maka berkata Nabi, ama alimti ya Aisyah anal mu'mina nasibuhu an-nakbah au asyaukah fayukaffa'u ba'su amalihi wa man husiba udiba. Qalat alaisallahu yaqul fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala dzakumul ardu ya Aisyah man nukisa al-hisaba udziba. Maka dikatakan oleh Nabi, tidaklah kamu mengetahui wahai Aisyah bahwa seorang mukmin itu semua dalam keadaan kesedihan dan dalam keadaan perkara-perkara yang tidak mengenakkannya di dunia, maka akan menghilangkan keburukannya. Maka seorang muslim dalam keadaan sedih, miskin, dan mendapatkan musibah, fayukafa'u ba'su, akan dihapus dari dosa-dosanya. Namun barang siapa yang dihisab dengan detail, maka dia akan diadab. Maksudnya manusia jika terus melaksanakan amal-amal dan akan dihisab oleh Allah secara detail, maka dia pasti akan terkena adab. Karena manusia tidak lekang dari dosa. Qalat alaisallahu yaqul, bukanlah Allah berkata seperti di ayat ini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang-orang yang beriman yang menerima rapotnya di
tangan kanan itu akan dihisab dalam keadaan hisab yang mudah? Qaladakumul ardu, itu adalah kemudahan, diskon dari Allah. Ya Aisyah, manukisa al-hisaba udziba. Maka pada hakikatnya barang siapa yang dihisab oleh Allah dari seluruh amal-amalnya, itu adalah adab. Karena Allah sari'ul hisab. Allah sangat detail penghisabannya. Wala tahsibannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Maka janganlah engkau mengira dari manusia-manusia itu Allah membiarkan begitu saja dari dosa-dosanya. Tetapi Allah mengetahui. Maka barang siapa yang dihisab dalam keadaan detail, semua dosanya dihisab, dia pasti merugi. Maka berkata Aisyah, lalu bagaimana dengan ayat ini? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwa dia akan dihisab dengan mudah. Itulah kebaikan Allah, hadiah bagi orang-orang yang mukmin, yang kitabnya diterima di tangan kanannya. Maka di sini kita mengetahui bahwa hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Musaddad hadatsana Yahya, dan jalan yang kedua Muhammad ibnu Bashar hadatsana Utsman ibnu Umar. Meriwayatkan dari Abu Amir al-Khazzaz an Ibni Abi Mulaikah dari Aisyah. Maka sanad ini dikatakan oleh Syekh kami Muqbil, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dikeluarkan Syekh kami Muqbil di Sahih al-Musnad, haditsun hasan ala syarti Muslim, maka dia adalah hadis yang hasan. Maka hakikatnya hadis ini juga telah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Sa'id ibnu Abi Maryam akhbarana Nafi ibnu Umar qala haddatsani Ibni Abi Mulaikah dari Aisyah. Berarti madarus sanad dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Abi Daud dan yang lainnya. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari lebih ringkas kisahnya bahwa Aisyah istri Nabi kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifuhu. Bahwa dulu Aisyah jika tidak mendengar dari tafsir ataupun apa saja, dia akan menanyakan kepada Nabi. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udiba. Maka di saat Nabi mengatakan, wahai Aisyah, barang siapa yang dihitung oleh Allah secara detail dari hitungannya, terutama dosa-dosanya, maka amalan kita, kalau antum tahu bagaimana komputer dan juga HP, itu akan mencatat dari apa yang kalian lakukan, terutama jika masuk internet. Masuk detik ini melihat sesuatu muhadharah, maka akan masuk kepada cookies melihat muhadharah, ataupun masuk kepada YouTube channelnya Said Al-Bandunji, melihat khutbah kemarin, melihat pelajaran-pelajaran, itu akan tercatat. Dan barang siapa yang bermain-main kepada www.xxxx dan seterusnya, itu pun akan tercatat. Maka hati-hati. Kenapa saya tidak menginginkan kalian memegang HP, terutama yang bujangan? Karena alasannya sekarang butuh untuk pelajaran. Iya sekarang. Nanti di saat keheningan malam dan seterusnya, maka ditakutkan masuk kepada www.xxxxxxxxmen. Jadi X-Men. Al-Muhim di sini akan masuk pencatatan. Seperti itu komputer dan internet yang ada di HP.
Dan begitupun catatan, tentunya kita tidak mengkiaskan kepada catatan komputer tersebut. Namun Allah sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat detail. Dan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang durjana, yang kafir, musyrik, bermaksiat setiap anytime, anywhere. Setiap malam, setiap siang, dimanapun mereka berada, mereka bermaksiat. Kemudian Allah dipikirnya tidak mengetahui atau lalai, tidak. Maka di saat dia berkata kepada Aisyah di hadis yang muttafaqun alaih, lafaz yang kita baca muttafaqun alaih, man husiba udziba. Wahai Aisyah, barang siapa yang Allah hitung dari cukisnya, apa yang dia lakukan hari ini, apa yang dia lakukan setelah 1 jam, apa yang dia lakukan setelah setengah jam, maka jika itu dihisab semua bagaikan diadab. Qalat Aisyah, awalaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka bukankah Allah berkata, kaum muslimin akan dihisab dalam keadaan hisaban yasira? Bagi siapa? Yang tadi, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, yang diberikan kitab raportnya di tangan kanan, maka fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala inna dzalikal ardu walakin man nuqisha al hisaba yuhliku. Perhatikan. Maka maknanya di sini itu adalah hadiah dari Allah, al-ard, untuk mereka yang diberikan di tangan kanan. Adapun barang siapa yang dihisab, maka Allah akan menghisabnya dalam keadaan bagaikan kecelakaan bagi dirinya. Karena Allah Maha menghisab dengan penghisaban yang sangat detail. Maka di sini makna dari ayat yang kita bahas sekarang, bahwa orang-orang yang mempunyai raport diberikan di tangan kanan akan dihisab dalam keadaan hisab yang mudah. Nah, disinilah adalah ard. Ini adalah hadiah dari Allah. Dihisab dalam keadaan mudah, amal-amal buruknya tidak begitu detail oleh Allah dibahas, karena jika dibahas halaka, akan hancur kita ini. Apa yang kita perbuat sekarang misalnya, alhamdulillah, sholat berjamaah dan sholat malam, dan sekarang ditutup juga dengan ibadah menuntut ilmu, kenikmatan. Namun setelah pulang, namun setelah begini, dan di dalam keheningan ataupun di dalam kesendirian, apa yang kita perbuat, berdosa lagi kepada Allah, berdosa lagi. Maka barang siapa yang dalam keadaan dipermasalahkan hisabnya, maka dia dalam keadaan permasalahan yang besar. Namun barang siapa yang menerima rapotnya di tangan kanan, maka dia akan dihisab dalam keadaan hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah ini ard dari Allah bagi mereka orang-orang yang beriman. Kita masuk lagi kepada ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka setelah mendapatkan di tangan kanan dari raportnya, maka dia itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dijadikan penghisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka waw di sini waw atifah. Wa yanqalibu. Maka yanqalibu fi'lun mudhari' yang marfu di sini litajarrudihi anin nasib wal jazim, dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Maka tadi orang yang menerima di tangan kanan akan dihisab dalam keadaan mudah dan juga dalam keadaan ma'tuf yang qalibu ila ahlihi masrura, di mana dia akan datang kepada keluarganya dalam keadaan masrura.
ila harfi jar ahli ismun majrurun bi ila alamatu jarihnya ahli kasrah dan ahli mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih. Ila ahlihi masruron. Kenapa masruron mansub? Maka dia adalah hal. Maka dia dalam keadaan mansub, dalam keadaan bahagia. Maka yang qalibu tadi dia adalah maktuf dikarenakan wau, wa yang qalibu maka maktuf kemana? Ke yuhasabu. Maka yang qalibu kembali kepada keluarganya, ini maktuf kepada ba'da yuhasabu, setelah dihisab dalam keadaan mudah, maka orang-orang yang menerima raport di tangan kanan ini akan mendatangi keluarganya dalam keadaan bahagia. Dan ini sesuai dengan tafsir dari Qatadah yang sanadnya ma'ruf dari Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Mana mikrofon? Indak ya Muhammad. Sebutkan sanad di sini. Bishr, siapa Bishr? Haddatsana Yazid, siapa Yazid? Haddatsana Sa'id, siapa Sa'id? Haddatsana Qatadah. Bishr man? Bishr ibn Mu'ad. Mahaluh. Siqah. Yazid man? Yazid ibn Zurair. Mahaluh. Keadaannya? Siqah. Imam. Siqah labas. Haddatsana Sa'id. La tangdur ilayya. Bukan Sa'id al-Bandunji di sini. Sa'id man? Sa'id ibn Abi Arubah. Mahaluh. Imam. Imam wa huwa fi riwayatihi an Qatadah. Maka dia rawi yang paling kuat dari Qatadah. Dari Qatadah. Berarti mahaluh sanad ini bagaimana kedudukannya? Sahih. Sahih. Lihat ya ikhwah. Di sini kita belajar tafsir pun dengan sanad-sanad yang sahih. Maka di sini yang menjawab tadi anak umur 10 tahun. Mengetahui ini sanadnya sahih. Athar ini sanadnya sahih. Usia 10 tahun. Maka di saat dia ditanya, berkata Qatadah wa yang qalibu ila ahlihi masrura qala ila ahli a'addallahu lahum al-jannah. Maka dia akan kembali kepada keluarganya dari ahlu surga yang dalam keadaan dimasukkan ke surga dan dia menyusul, maka dalam keadaan bahagia. Maka ini seperti kebahagiaan kita. Di saat kita semua satu rombongan keluarga misalnya dalam keadaan perang seperti di Gaza ataupun di Yaman dan yang lainnya. Maka semua keluarga satu rumah itu keluar dari rumahnya pergi ke luar negeri. Maka disambut di perbatasan misalnya di Saudiah atau di Imarat atau perbatasan yang lainnya di Oman. Maka keluarga-keluarga itu melewati peperangan tanpa muskilah. Maka bertemu dengan keluarga-keluarga dan tetangganya dalam keadaan senang. Oh, kamu juga selamat dari perang? Iya. Alhamdulillah. Di sini mereka sangat bahagia. Bertemu suami dengan istrinya, bertemu anak dengan bapaknya. Dan di sini lebih bahagia lagi di saat kita menunggu anak-anak kita misalnya masuk kepada surga dan kita masuk duluan di surga. Atau anak-anaknya menunggu bapak dan ibunya masuk kepada surga. Dan ini maknanya. Maka di sini tafsir Qatadah wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka yang qalibu orang-orang yang tadi dihisab hisaban yasiro, karena waw di sini atifah, inilah fungsinya kita mengetahui tadi fa yang pertama istinafiyah, fa yang kedua fayuhasabu adalah jawab syart, dan waw di sini waw atifah, maka dia maktuf kepada yuhasabu hisaban yasiro wa yang qalibu. Maka setelah tadi dihisab dalam keadaan hisab yang mudah, maka dia akan yang qalibu, akan berpindah kepada keluarganya. Di mana kata Qatadah di surga. Masruron
dalam keadaan masrur, dalam keadaan bahagia. Karena Allah memasukkan dia di surga. Maka ini menjadi pendalilan bahwa kita di surga akan berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Maka kita di dunia seperti sekarang menjadi kepala keluarga dan di kartu keluarga kita number one. Kemudian di bawahnya ada istri-istri 4. Dan di kartu keluarga setelah istri-istri 4 ada anak-anak 12, 13, 14. Maka kartu keluarganya penuh. Ada istri, ada anak, kartu keluarganya jadi 2 lembar. Bahkan mungkin edisi yang akan datang jadi 3 lembar. Anaknya lebih banyak lagi. Kartu keluarga banyak sekali. Alhasil, di situ dia jika berbuat kebaikan di dunia, maka kelak di hari akhirah pun akan disatukan di surga. Mana dalilnya? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Di Al-Mu'minun ya. Maka di ayat ini disebutkan masuklah kepada surga kamu dan istri-istri kamu dalam keadaan tuhbarun. Dan di ayat-ayat yang lain banyak semua bertemu dengan keluarganya. Maka begitupun di dalam ayat ini wa yanqalibu ila ahlihi. Kalimat ahl di Arab memberikan makna keluarga, memberikan makna istri. Maka makna dari ila ahlihi bersama keluarganya. Maka akan dihisab dalam keadaan hisab yang yasira dan akan dimasukkan kepada surga bertemu dengan keluarga-keluarganya masruron dalam keadaan penuh kebahagiaan. Yang sudah dulu di surga tambah bahagia lagi. Anaknya ikut di surga, tidak masuk, mampir ke neraka. Dan begitupun dari anaknya yang baru masuk, senang bapak ibunya di surga. Dan anak istrinya, dia juga punya anak istri, subhanallah. Kita menunggu anak-anak kita dan anak-anak kita pun menunggu istri dan anak-anaknya dia. Dan kita pun menunggu cucu.